Saya cuma mau lihat. Dia bilang tidak bisa, kalau sampai sudah dapat itu dia biarkan dia pegang. Yang satu ini ngotot, dia bilang kan saya cuma mau lihat saja. Dilihat itu jatuhlah mas itu dari tangan, hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menceritakan sebuah cerita ini kisah nyata. Dan cerita ini pada saat sore hari saya ingin main bola, terus saya ke kamar orang tua saya ingin mencari baju bola. Terus pas saya masuk kamar, saya buka kas, saya buka cari baju bola saya. Terus saya bongkar. Saya angkat baju begini, tiba-tiba saya kertas jatuh. Saya penasaran, kertas apa ini? Terus saya ambil, saya buka, saya lihat, gambar peta. Terus saya keluar, saya cari orang tua saya. Pada saat itu saya ketemu orang tua saya, bapak saya. Saya tanya, Pak, ini peta apa, Pak? Pada saya tanya, di sini orang tua saya cerita, bapak saya cerita. Bapak saya tanyain, dapat di mana? Dapat di kamar. Terus di sini bapak saya ceritakan kronologi peta ini dibuat. Dia tanya ini, dia bilang pada saat itu ada seorang mantri. Dia seorang mantri. Dia mimpi itu sudah 3 kali. Ini orang tua saya yang cerita. Dia sudah mimpi 3 kali dan dia mimpi ketiga lah. Terus dia gambar itu peta. Setelah dia gambar, dia datang ke orang tua saya, datang ke rumah. Dia cerita, dia bilang nanti panggil teman-teman kumpul. Jumlah tuh teman semua itu 10 orang. Kumpulah mereka. Waktu itu kumpul, seorang mantri ini dia cerita, dia bilang saya sudah mimpi ini 3 kali. Peta yang saya gambar ini saya sudah mimpi 3 kali. Jadi orang harus cari. Dan dia bilang dia tidak bisa cari sendiri, harus ada orang yang harus bantu dia. Mereka bilang setuju. Oke, dan sudah waktu itu semua setuju, cuma ada syaratnya. Waktu harus ke sana itu semua harus satu hati. Tidak ada pikiran jahat, kotor ataupun apalah. Yang penting hati itu harus bersih, kita harus satu hati. Terus mereka lah atur waktunya kapan mereka pergi. Jadi mereka sudah tentukan waktu untuk pergi. Terus mereka kumpul. Beberapa hari kemudian mereka kumpul. Terus mereka pergi jalan. Mereka tempuh itu jaraknya jauh. Jarak jauh itu berkilo-kilo. Terus harus lewati gunung, terus danau. Pada saat mereka lewati itu rintangan gunung, bukit, tapi setiap jam sholat asar, dohor harus sholat dulu. Sholat istirahat itu harus sholat. Sudah selesai sholat, mereka lanjutlah perjalanan mereka. Lanjut lagi mereka jalan. Ketemu air. Mereka lewati itu air. Kali mereka lewati. Terus bukit mereka lewati. Sampai mereka itu sekitar 2 hari di hutan. Terus yang ini teman-temannya tanya, masih jauh kah? Terus yang mantri ini bilang, terjauh lagi, sudah dekat. Pada saat mau melewati kali, orang tua saya dapat emas. Dapat emas itu orang tua saya angkat. Terus temannya satunya ini datang itu rampas itu emas,
Mas itu jatuh. Mas itu jatuh ke air terus hilang. Terus dia bilang, ih mana nih mas, di mana nih mas, kok tiba-tiba hilang. Yang si mantri ini datang ke teman-temannya nih, Pak, ngomong bilang, kenapa harus direbut? Yang si rebut ini bilang, teman orang tua saya ini bilang, Ci, saya cuma mau lihat. Dia bilang tidak bisa, kalau siapa yang sudah dapat itu dia biarkan dia pegang. Yang satu ini ngotot, dia bilang kan saya cuma mau lihat saja. Dilihat itu jatuhlah mas itu dari tangan, hilang. Tiba-tiba mas itu hilang, langsung yang si mantri ini bilang, aduh Tora, kita sudah tidak bisa cari ini mas, harta ini terus tidak bisa cari, kita sudah tidak bisa cari. Karena apa? Karena ada yang sifat tidak satu hati dengan kita. Dibilang, ih sudah dekat ini kok, kita harus lanjut, pokoknya kita harus lanjut. Yang si mantri ini bilang, aduh tidak bisa, sudah tidak bisa, karena kita semua sudah tidak satu hati. Jangan cuma satu orang yang bikin kesalahan semua itu dapat, karena kalau tidak satu hati kita pasti tidak bisa pulang, karena rintangannya ini banyak, kata si mantri. Terus teman-teman yang lain ini marah, ngomong sama dia yang ini, si rampas harta mas ini. Dia bilang, kamu sih, orang datang ini cari mas tuh harus sampai tempat tujuan, jangan cuma godaan mas, muncul nafsu, mau menang sendiri. Akhirnya mereka balik itu terpaksa mereka pulang, disuruh pulang balik. Satu ini dia ngotot, dia bilang, kalau kamu mau cari silakan, tapi jangan salahkan kami kalau kau tidak bisa sampai di rumah, karena banyak makhluk gaib. Terus mereka pulang balik sampai di rumah sekitar 2 hari, sampai di rumah 2 hari. Sampai di rumah dia tanya, orang rumah tanya, mana masnya? Dia bilang, aduh tidak bisa. Orang pergi 10 orang ini, ada 1 orang yang niatnya tidak baik, mau menang sendiri, ada niat jahatnya di situ. Cuma gara-gara sebungkam mas, dia rampas air, mas itu jatuh di air, hilang. Kalau sudah begitu, saya tidak bisa lanjut lagi perjalanan. Cuma kalau lanjut perjalanan tidak akan dapat itu mas. Di situ dia ngamuk. Teman-temannya itu ngamuk, saya temannya satu itu marah karena dia tidak satu hati. Akhirnya kita pulang. Kalau dilanjuti bahaya, nanti kena kita semua, kena musibah sampai sana, karena sudah tidak satu hati. Dari situlah peta itu dititip ke orang tua saya, jadi orang tua saya simpan, terus saya dapat. Itulah ceritanya. Sekian sampai di sini, terima kasih.